Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali berjumpa kembali pagi ini dalam doa pagi kita teduh. Saya berdoa kasih dari Tuhan, sukacita dari Tuhan senantiasa jadi kekuatan buat kehidupan setiap kita. Sehingga dalam setiap musim hidup yang sedang kita alami hari ini, kita terus kuat. Karena Tuhan yang besar itu, Tuhan yang mengasihi kita, ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari pagi hari ini, sebelum kita mulai hari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih Engkau, Gembala yang baik Tuhan. Penyediaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Makasih Engkau selalu ada bersama dengan kami, mengangkat kami saat kami jatuh, menolong kami saat kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami membawa setiap sembah kami kepadamu Tuhan, dari hati yang sungguh mengasihi Engkau. Berkenanlah atas setiap pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa
penuh kemuliaan. Kami buka hati kami, ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk Kau bekerja dalam hidup kami. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan jamahan-Mu Tuhan. Melawat kami, memulihkan kami, membaharui kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Kami rindu berada di dekat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu Tuhan. Bawa kami semakin dekat dengan-Mu, semakin melekat padamu. Kami mau semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan pagi ini. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Ubahkan kehidupan setiap kami Tuhan, bahwa setiap kami semakin hari hidup kami semakin diubahkan seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar rancangan-Mu saja yang terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, shalom. Hari ini saya akan kembali melanjutkan renungan yang kemarin ya saudara, kita sedang berbicara tentang belajar mencukupkan diri. Hari ini saya masuk pada poin yang selanjutnya saudara, kenapa kita perlu belajar mencukupkan diri. Karena kita percaya bahwa
apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya adalah cukup. Nah, saya percaya bahwa porsi yang Tuhan siapkan buat saya, yang Tuhan percayakan buat hidup saya cukup. Mazmur 23 ayatnya yang ke-1 firman Tuhan katakan, saudara, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, bicara tentang rasa cukup bukan bicara mengenai memiliki semua yang kita inginkan, saudara. Kalau semua yang kita inginkan kita miliki baru kita merasa cukup, bukan. Tapi rasa cukup percaya bahwa apa yang Tuhan berikan buat saya adalah apa yang saya butuhkan. Saudara, apa yang Tuhan percayakan bagi setiap orang itu kan berbeda-beda ya, saudara ya. Nah, itu bukan karena Tuhan pilih kasih atau Tuhan membeda-bedakan, bukan. Tapi karena Tuhan tahu apa yang terbaik, apa yang paling tepat buat setiap kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Banyak dari kita yang berpikir kalau orang lain mendapatkan porsi yang lebih besar, mendapatkan kesempatan yang lebih baik, punya koneksi yang lebih baik, ada dalam musim hidup yang lebih baik, itu mereka akan lebih merasa cukup gitu ya, saudara ya. Tapi sesungguhnya gak begitu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menyadari bahwa porsi yang saat ini kita terima, bagian kita, apa yang Dia percayakan kepada kita tidak pernah kurang buat kita. Seorang gembala domba, saudara, dia pasti akan selalu memberikan yang cukup bagi domba-domba yang dia kasihinya. Gak pernah kurang ya, saudara. Karena rasa cukup bukan bicara tentang kuantitas, tapi bicara tentang percaya. Rasa cukup bukan tujuan, tapi sebuah perjalanan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka kita akan selalu punya rasa cukup. Setiap hari dunia tuh akan menggoda kita, saudara, untuk percaya bahwa kebahagiaan itu akan ditemukan pada sesuatu yang lebih. Bahwa rasa cukup akan kita dapatkan kalau kita punya apa yang kita inginkan, saudara. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu cukup, lebih dari cukup buat hidup kita, maka kita akan menemukan damai sejahtera yang tidak bisa kita temukan dalam dunia ini. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Hari ini, saudara, saya berdoa kiranya menjadi pengingat buat setiap kita. Kalau masih ada di antara kita yang saat ini kita masih terus merasa kurang dalam hidup ini, merasa kok orang lain lebih dari saya ya, merasa bahwa kok Tuhan pilih kasih ya, kok dia lebih diberkati dari saya. Tapi hari ini percaya, saudara, bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu cukup buat kita. Dan saya percaya, saudara, ketika kita sungguh-sungguh bersyukur, ketika kita merasa cukup mencukupkan diri dalam hidup ini, sungguh-sungguh mengerjakan apa yang jadi bagian kita ya, sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan saat ini dalam hidup kita, maka kapasitas kita sedang diperbesar, saudara. Nah, saya percaya ketika kapasitas kita diperbesar, saudara, sudah lebih besar dari sebelumnya, maka kita akan menerima yang lebih lagi, maka kita akan dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Ya, hari ini mari kita ubah paradigma kita, saudara. Dari terus meminta lebih, dari minta sama Tuhan, minta jadi seperti Dia, minta jadi seperti orang lain gitu ya, saudara, yang kita rasa lebih dari kita. Daripada kita terus minta lebih, saudara, kita ubah jadi terima kasih Tuhan untuk bagianku yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang saat ini Tuhan percayakan ada pada hidupku. Aku mau lakukan sebaik yang aku bisa. Dan saya percaya ketika engkau percaya bahwa bagian Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu cukup, maka hatimu akan menemukan ketenangan, akan menemukan kedamaian. Dan saya percaya lebih dari itu, kapasitasmu diperbesar oleh Tuhan. Dan pada saatnya ketika kapasitasmu sudah diperbesar, engkau akan dipercayakan yang lebih lagi oleh Tuhan. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus.
Yesus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Makasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tidak hanya berhenti sampai mencukupkan diri Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh melakukan, mau sungguh-sungguh mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan, dengan setia, dengan taat kepada Tuhan, sehingga pada saatnya ketika kami dengan sungguh, dengan taat, dengan setia Tuhan melakukan apa yang Tuhan percayakan, maka kami tahu kapasitas kami diperbesar oleh Tuhan. Dan kami tahu ketika kapasitas kami diperbesar, kami akan menerima, akan dipercayakan yang lebih lagi oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini bagi setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengucap syukur, mau belajar mencukupkan diriku dengan apa yang Tuhan percayakan padaku saat ini. Dan aku mau lakukan dengan setia, dengan taat, dan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Kau memampukan setiap umat-Mu, perbesar kapasitas mereka Tuhan, sehingga ketika kapasitas mereka semakin besar, Tuhan bisa percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, mereka tidak terjebak pada membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain, tidak terjebak pada keluhan-keluhan di dalam hidup mereka Tuhan, tapi mereka boleh dengan hati yang penuh dengan sukacita, mereka berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, terima kasih untuk penyediaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupku. Aku mau taat, mau setia melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidupku. Aku mau berdoa Tuhan, biar pagi hari ini setiap mereka Tuhan dimampukan oleh Tuhan, diberikan kekuatan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, untuk mereka bisa Tuhan menghadapi kehidupan ini, untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan, untuk mereka bisa melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan, yang sedang menderita kelemahan di dalam tubuh mereka Tuhan. Hari ini mau berdoa biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Setiap umat-Mu yang sakit hari ini sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka boleh melihat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga pagi hari ini buat setiap keluarga Tuhan yang mendengarkan, setiap mereka yang bergumul dengan keadaan mereka Tuhan, dan keadaan keluarga mereka. Kamu berdoa biar kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, pemulihan dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Apa yang kata dunia tidak mungkin, tapi kami percaya kata Tuhan mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa hubungan yang sudah hancur, yang sudah rusak, bahkan yang sudah berantakan, hari ini oleh kuasa Tuhan dipulihkan di dalam nama Yesus. Setiap luka-luka di dalam hati setiap umat-Mu, setiap luka dalam hati suami, dalam hati istri, dalam hati orang tua, dalam hati anak, hari ini dibalut oleh kasih-Mu. Kasih-Mu yang lembut sedang menyembuhkan setiap hati yang terluka hari ini, melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir, 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 mengalir. Makasih Tuhan. Mau berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang bergumul dengan keadaan finansial mereka Tuhan, dengan kondisi ekonomi mereka, dengan pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan, buka jalan bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu dinyatakan bagi mereka. Kami melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Memulai hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan, dan dengan penuh keyakinan. Kami aman bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan selamat menjalani hari ini saudara dengan penuh sukacita, penuh keyakinan, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk senantiasa belajar mencukupkan diri, karena saya percaya
Ada kuasa dalam ucapan syukur kita, ada kuasa ketika kita senantiasa percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah yang terbaik buat kita. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali besok. Shalom. Roh yang kudus jamah